Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi hidup, dan bersyukur juga kita kepada orang tua kita yang menghidupi kita. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini saya disuruh menjaga, bukan disuruh sih, saya menginisiatifkan diri untuk menjaga padepokan. Karena walaupun gimana juga kita harus bisa menjaga padepokan ini. Takut strategi kita kacau, yang ada malah kebalik ya. Padepokan kita diserang, itu bahaya. Para kapalang misteri dimanapun kalian berada, saya doakan kalian selalu diberikan kesehatan ya, Amin. kemudahan, keberkahan ya, dan juga keselamatan. Amin. Ya. Berkah mulus rahayu kepetik buah kaala hasil bunang lauk herang Cina. Ya, dan juga saya selalu mendoakan kalian agar kalian selalu ingatmu sama kita ya. Ya enggak? Tentu. Iya, tuh kalau nggak inget ya nggak bakal mungkin nonton Kapalang Misteri. Iya kan? Jadi kita harus mendoakan juga mereka agar selalu sehat. Kalau mereka sehat, selalu dimudahkan dalam setiap kesusahan ya kan, pasti dia ingat sama kita. Dan Iya pasti kan. ada yang mendoakan nih, siapa yang mendoakan nih kan? Kalau dia yang pasti di dunia ini nggak ada yang sakti ya kecuali doa, terutama doa orang tua kita, doa guru-guru kita, dan juga doa orang yang dijolimi. Dan jadi doa orang yang dijolimi itu insya Allah akan mengabulkan doa orang tersebut ya. Makanya kalau yang sedang dijolimi, kalian berdoanya yang baik-baik, karena kalau mendoakan yang jelek ya pasti hal jelek juga akan menggerogoti diri kita ya. Jadi walaupun kalian dizolimi ya, dicaci, dimaki, didengki ya, difitnah, cukup astagfirullah, alhamdulillah ya, bersyukur. Karena dalam setiap hal apapun itu pasti ada makna ya, makna untuk diri kita sendiri, makna untuk kedepannya ya. Jadi setiap hal itu pasti ada makna, bagaimana kita mengkajinya, dan juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang utama. Betul sekali. Hari ini saya ditemani dengan Sinden ya. Sinden baru sehat, makanya saya harus menemenin nih. Baru jalimir ya. Takutnya nanti Sinden jadi diculik sama komplotan Robby and the Gang, kan bahaya ya. Beri oginya diculik. Begitu teman-teman. Ya intinya dalam hidup ini kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Dalam kondisi sekarang yang yang sedang dilanda masalah demi masalah ya, penyakit demi penyakit, kita simpulkan bahwa segala sesuatunya itu kita harus melandasi dengan bersyukur. Kenapa? Karena walaupun situasinya sedang seperti ini, tapi kita harus bersyukur karena kita masih diberikan satu kenikmatan dalam bernafas. Betul sekali. Itu Dan orang nggak banyak bersyukur, dimana kalau kita nggak diberi nafas, bagaimana kita bisa hidup? Nah itu dia. Nah, kemarin bilang Kitompel, gimana kalau Allah menuntut dalam setiap helaan nafas kita itu minimal ya, sekali nafas itu 1 perak aja, dikali umur kita. Dalam 1 tahun ada berapa menit, ada berapa detik, ada berapa jam, dan ada berapa kali kita bernafas. Coba bayangin. Harusnya yang seperti itu tuh dijadikan tolak ukur kita untuk semakin bersyukur, teman-teman. Banyak orang yang mengeluh, bahkan banyak juga ke saya yang menjapri mengeluh bahwasanya beliau tidak bekerja gitu kan, terus dilanda sedang banyak masalah. Tapi di balik itu semua, yang saya mengkaji,
mereka tidak pernah bersyukur bahwa di setiap mengeluhnya mereka masih bisa bernafas. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang paling luar biasa, itu adalah nafas. Nafas. Ya, yang namanya masalah mah pasti. Jam adalah detik penentuan. Tinggal bagaimana masalah itu akan terpecahkan. Selama kita yakin kepada Allah, pasti masalah itu akan beres. Ya, jangan nunggu diberesin sama orang lain. Apalagi laki-laki. Setiap masalah, laki-laki nih, gue berbicara laki-laki Den. Iya. Ya, laki-laki itu harus gentle. Selesaikan masalah, jangan kabur. Ya, apalagi kan laki-laki itu banyak ngobrol janji Den. Nah, itu dia Janji tuh. untuk menikahi, janji untuk ini, bla 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 bla. Waduh. Ya, astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhi dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Semoga kita dijauhi dengan janji-janji yang memang akan merugikan diri kita sendiri. Al-wadu dainun, janji itu adalah hutang. Ya. Selain orang yang memutus tali silaturahmi yang berada dalam neraka, tapi pada saat nanti kita dihisab nanti, orang itu akan dipertanyakan. Ya. Punya janji gak sama orang? Pernah punya nazar gak sama Allah? Jangan sama Allah, sama orang lah, sama teman, sama orang tua kita, sama keluarga. Contoh kecilnya itu akan menjadi balik lagi ke kita. Ada yang lagi sakit, kena santet katanya, bilang ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, bilang. Padahal apa? Padahal dia pernah punya janji yang tidak ditepati. Nazar, wah ini kalau misalkan kejual nih tanah saya nazar akan potong kambing. Tapi pada saat kejual, pencapaiannya tercapai, dia lupa. Maka Allah mencabut nikmat itu. Dengan apa? Dengan diberikan sakit. Agar apa? Agar kita berpikir bahwa kita itu pernah punya janji. Nah, itu salah satunya. Jadi berjanjilah sesuai porsinya. Jangan berjanji tapi nanti bakalan menjadi bumerang untuk kitanya. Betul sekali. Bertemanlah yang sehat, ya. Berbisnislah yang sehat, gitu. Dan berharaplah yang sehat. Ingat, jangan berharap kepada manusia. Karena kalau berharap kepada manusia itu adalah sebuah seni melukai diri sendiri, dan gitu. Nanti yang ada dendam, nanti yang ada dengki, yang ada sirik, pidik, khianat, astagfirullahalazim. Semoga kita dijauhkan dari hal itu. Terlepas dari itu yang tadi kita bahas tentang sebuah kejadian yang menimpa kita, satu pembelajaran besar buat kita, bahwa apa? Bahwa sebuah dendam itu adalah kegelapan yang menyelimuti kita terus. Dendam. Robi itu dendam. Semakin kita dendam, semakin setan menggerogoti kita. Jadi buat yang punya masalah sama orang lain, ya, yang punya masalah sama orang lain, yang dijolimin sama orang lain, kita mah pasrah aja, lillah. Tahu lillah, pasrah tuh mampus. Pasrah ya. Iya, lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sebaik-baiknya pemberi jalan, Allah sebaik-baiknya pemberi kelonggaran dan juga keberhasilan semua. Allah sudah rancang. Pasrah itu mampus sama Allah. Enggak usah khawatir, enggak usah ada sirik, ada dendam dan lain-lain. Nah, mengelik kejadian ini, ya, sebuah tempat menurut Ang memperebutkan sesuatu yang memang
Apa sih gitu artinya? Apa sih gunanya? Ya kan? Gunung Salak. Ya, menurut pandangan kita milik Allah segala sesuatunya. Allah telah menciptakan tempat itu. Sama kejadiannya ketika dulu cerita pada zaman sahabat Nabi, ya, yang kita tahu dulu ada istilah atau ada cerita di mana perang salib. Perang salib ya. Ya, Pernah dengar tapi gimana ya itu Nah. ceritanya tuh? salah satu perebutan Yerusalem. Oh iya ya. Ya, apa sih yang diperebutkan? Apa sih yang sebenarnya diperebutkan? Satu sebenarnya, tempat Yerusalem yang dianggap sakral, yang dianggap oleh yang diceritakan oleh mereka adalah sebuah tempat suci, padahal itu adalah sebuah tempat. Apa sih ketika Salahuddin Al-Ayyubi menanya kepada raja ketika perang salib itu, ketika Salahuddin menanyakan kepada yang memimpin pada saat di Yerusalem tersebut, apa sih makna Yerusalem untuk Anda, katanya. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, terus si raja itu menjawab, tidak ada, tapi ada dalam diri, kata dia. Dibalikin lagi sama raja tersebut kepada Salahuddin Al-Ayyubi, menurut Anda apa makna Yerusalem buat Anda? Ya tidak ada, kata dia. Tapi dia adalah spirit. Nah itu, teman-teman, sama halnya, kurang lebih ya. Mohon maaf kalau terlalu berlebihan ya. Kita hanya mengibaratkan apa bedanya dengan Gunung Salak gitu kan. Sebuah gunung yang Allah ciptakan, di mana di situ adalah sebuah banyak sejarah terjadi di situ. Bahkan pada tempatnya Sang Hyang di sana, tempatnya turun-turunnya para raja-raja di sana, termasuk sejarah Raja Siliwangi dulu terakhir dilihat di situ. Nah, tapi bagi kita, bagi saya pribadi ya, Siliwangi itu adanya di sini dan di sini, dan Di hati sama di otak. betul. Kenapa? Saya tidak membutuhkan raganya atau di mana dia terakhir berada, ya. Karena diceritakan beliau terakhir berada di Gunung Salak. Gunung Salak. Saya tidak butuh beliau terakhir berada di Gunung Salak. Tapi yang saya butuhkan adalah petuah-petuahnya dan kebaikan-kebaikan apa yang sudah dia berikan kepada khususnya warga Pasundan. Ketika sebuah nama Siliwangi, ya, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, kan itu yang kita ambil, Iya. ya kan? Asuh. Anak kecil nih ditanya, orang Jawa Barat, anak kecil, siapa raja kamu? Pasti menjawab Siliwangi. Siapa presiden kamu? Pasti menjawab Jokowi. Karena itu sudah menjadi suatu mindset orang Sunda. Itu benar-benar, saya bukan membedakan ya, tapi saya mengibaratkan semua yang ada di Nusantara ini, saya akui semua mempunyai sejarah budaya dan masing-masing mempunyai satu filosofi tertentu ya dari masing-masing budayanya. Saya yakin itu. Ketika Siliwangi, anak kecil ditanya Siliwangi, oke, pasti mereka tahu apa itu Siliwangi. Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Nah itulah yang sudah menjadi warisan menurut saya, warisan yang paling melekat, yang kadang tidak diingat oleh apa? Oleh bangsa kita sendiri. Contoh, ya, bahasa Sunda kan adalah satu warisan budaya. Tapi ada yang memperdebatkan. Bingungnya lagi, beliau adalah seorang pejabat
yang mewakili rakyat tersebut. Logika dasarnya ya, saya sebagai rakyat bisa menurunkan beliau. Kenapa? Karena budaya saya terancam. Budaya kami terancam. Apa yang disebut budaya? Budaya dan agama adalah sama-sama saling menuntun kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, itu kurang lebihnya deh. Gue takut ya kalau misalkan ngomong terlalu mendalam gitu, takut nanti ada yang mempermasalahkan. Tapi yang namanya kebaikan itu kan harus disampaikan. Harus disampaikan sekecil apapun. Sekecil apapun itu agar kita bisa menilai ya. Buat teman-teman yang tidak tahu kenapa Gunung Salak ini memang sakral. Sebenarnya bukan sakral tentang angker atau gimana. Tapi sebuah pemikiran besar, banyak pemikiran-pemikiran besar terlahir di sana. Tercipta di sana. Bukan berarti tempatnya sakral. Allah sudah menempatkan Gunung Salak sebagaimana porsinya agar kita bisa berpikir dan bersyukur. Begitulah teman-teman. Kurang lebih saya bisa mengkaitkan dengan salah satu kejadian yang sudah terjadi, karena hidup adalah sebuah pengulangan sejarah. Semakin kita berangkat ke masa depan, semakin kita memflashback apa yang sudah terjadi di belakang. Semoga kita semakin baik ke depannya ya, setelah melihat suatu kejadian atau apapun itu pembelajaran untuk kita, dan semakin kita berhati-hati untuk berjanji, karena simbol khususnya untuk warga Jawa Barat adalah kujang ya. Kukuh karena janji. Alhamdulillah nggak pernah janji-janji sama wanita ya. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja, yang bisa memang memberikan, bisa melengkapi, melindungi ya kan, mengerti itu pasti. Kok jadi nggak bahas ke situ ya, intinya gitulah teman-teman. Jadi intinya Ang lagi jaga pedopokan nih karena Mamas, Kitompel dan juga Mama sama Kitompel aja ya? Mama sama Kitompel aja. Kalau si Yoga katanya balik dulu dia. Tapi saya udah mencoba menghubungi si Yoga buat temenin saya karena bete juga. Sendirian dia. Sendirian berdua ya. Iya. Ya semoga si Yoga cepat datang lah, dan kita bisa menjaga padepokan ini sama-sama, karena yang namanya serangan itu kita nggak akan tahu. Dan alhamdulillah buat Baraya Kapalang yang selalu support kami, yang selalu terus mendoakan kami, yang selalu the best. Terima kasih banyak, kalian the best, kalian luar biasa, dan saya yakin Allah akan membalas kebaikan kalian sekecil apapun itu ya. Doa yang utama, doa yang paling sakti. Dan juga Ang mau terima kasih banyak sama orang tua Ang, Ibu Ang ya, Ibu Ang yang selalu menonton tayangan Kapalang Misteri. Ibu, terima kasih banyak karena telah melahirkan Ang, karena telah melahirkan Angga, sampai Angga bisa seperti ini, sampai bisa membesarkan Angga dan terus menuntun Angga, dan terus mengingatkan Angga. Saya bersyukur, Angga bersyukur bahwa belum merasa baik sih, tapi terciptanya orang-orang baik adalah sebuah doa dan juga tuntunan dari ibunya sendiri. Kalian yang masih punya orang tua, ibu, sayangilah ibu kalian, doakan. Yoga nih. Enggak. Ditungguin dari tadi. Salam. Woi. Salam. Ada ya tuh macet di jalan. Macet. Sehat Gede ya. lagi. Alhamdulillah. Sini gak? Serangan wae. Iya. Berdua gak? Gue gak di aku gak. Itu maneh mah anggapnya nanggan gitu. Gimana lagi kita lagi? Jadi sahabatnya. Iya. Kitompel sama Mama sudah berangkat duluan Kemana? tadi. Ya ke Gunung Salak. Sama si Sakok.
Bisa kok lu. Ikut. Kita di sini ya, Sinden kan baru beres sakit. Dan Meriah. cager. Alhamdulillah agak meriang gua. Yang penting mah sehat dan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Baraya Kapalang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, Amin. Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Den, tadi ngiriman naon sih? Hah? Jelas nih di Jawa lur. Ngiriman foto teh jelas nih. Maksudnya kirim foto apa? Jangan deh itu mah pribadi. Jelasin ini kan di record atau Jangan. Nanti kita bahas aja. Nanti kita bahas. Dibahas. Belakang kamera ya? Urusan sinden. takutnya penonton ngedenger itu nanti berpikiran negatif. Iya kan, yang Itu namanya mah- foto. Itu mah masalah kagorengan si Yoga atau mah? Oh, Kagak goreng. saya tahu, I know. Jadi banyak yang berkomentar buruk tentang yoga ya, tentang harusnya sebenarnya itu problem sih. Gini, problem. kita itu harusnya bersyukur ketika kita dikritik sama orang. Kenapa? Karena orang itu memperhatikan kita, Iya. ya kan? Iya, memperhatikan kita. Iya, dan jangan pernah membalas apapun ketika kita dikritik sama orang lain. Justru bangga sama. Bangga. Berarti naon ya sebutna? Betul diperhatiin Iya. ya. Kurang apa sih dikritiknya dulu sama Baraya Kapalang nggak? Disebut itu ini lah, wah banyak banget lah. Tapi ya bersyukur karena ternyata beliau memperhatikan kami dan mencoba menjadi lebih baik. Itu tanda kepedulian mereka semua kepada Iya, kita ya. iya. Jangan pernah membalas apapun kritik dari penonton. Penonton ya. Iya. Enggak ngebalas mah cuman Enden nggak jelas itu kirim-kirim foto, komentar orang dikirimin. Itu Jangan bagus. kayak gitu, Den. Itu bagus. Tandanya dia Itu adalah perhatian. ngasih masukan aja kan. Kenapa perhatian? Ya, si masuk. Karena dia aja bisa menyebutkan nama yoga gitu kan. Jadi ya setidaknya tahu lah. Udah makan. Hah? Udah makan. Alhamdulillah ini lagi nunggu tukang mie tek-tek ya. Kemarin Pak Erik bukan. Pak Erik kirim kopi sekontainer luar biasa ya, alhamdulillah. Kontainer. Pak Eriknya. Pendaki Sableng mah teh ngiriman eta Pak Erik. Karena tahu Pak Erik bahwa ya titik kumpulnya kan di sini. Oh benar. Iya kan? Gimana di rumah gak sehat gak? Alhamdulillah Berapa, jaga berapa? goreng kas. Sok mangga. Yang penting mah kita Tiris, sehat. Dan. Ya. Itu yang penting mah. Dari tadi ah. Dari tadi ada sekitar 15 menitan lah. Ada 3 hari yang lalu. Gelo dia yang lalu. Kapan ya punya motor gini ya? Iya ya. Wih, gurih kok begini. Keren juga ya motornya. Tapi Yoga mah motornya yang ini Den apa? Oh, yang Yang gede ya? yang gede itu. Ngeri sama kayak Jokdal itu. Joker. Iya ya. Amin ya Allah. Sama kayak Bang Joker itu motornya. Ngeri lah. Tapi lu kalau dikasih motor kayak gini nggak lama, paling seminggu hilang, Alhamdulillah. Pick up. dijual. Putus. Ya karena gini loh, karena kan kalau nggak bisa ngelihat di Padepokan itu kehabisan bahan makanan gitu, apapun gua korbanin. Yang Iya, penting lah. anak-anak bisa ibaratnya untuk koceknya tuh. Bisa kayak anak ayam kan. Kocak. Tapi gua pengen banget punya motor Vespa Sprinter gitu. Vespa Matic Vespa Matic. Keren banget itu. mantap ya tanya. Ih, Bodina ge demplon ku si eta. eta. Kalau trail udah pernah dulu ya kan. KLX. KLX pernah lah. Sekarang mah udah ibaratnya umur udah semakin menua ya punya Vespa udah. Harusnya umur semakin menua itu Astrea, Legenda, Ngeri oge, Suprapit. Alhamdulillah, Di showroom udah gak ada tuh. Ya kan banyak yang second kan. alhamdulillah sih. Bersyukur aja. Kita bikin kopi apa kak? Bikin kopi kak? Bikin Ayo, kopi. siap. Ya, bikin kopi. Dadah. Baru datang suruh bikin kopi. Dari Oge Sultan ya. Ya mudah-mudahan yang lagi ke Gunung Salak, Mamas sama Kitompel diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya Allah. Saya yakin mereka pasti mempunyai strategi, apalagi Kitompel ya. Tapi kita harus nyusul deh nanti Den. Iya Untuk harus itu ang. jaga-jaga ya. Tapi kita harus nyimpan dulu di sini satu orang lah buat si Jaga. Sakok. Si Sakok udah ikut nih. Kok udah. Siapa ya? Budi aja ya. Si Budi paling. Budi. Tapi dia nggak bisa apa-apa Den. Gak apa lah. Ya jagain doang. Jagain doang. Perasaan dari tadi kayak ada yang merhatiin kita loh. Siapa? Nggak ada. Gua ngerasa gak enak ah. Perasaan lo aja mungkin.
Iya. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, gua bilang apa? Si Robi dan. Hei, Angga. Gak. Enggak. Gua tahu. Nggak. Lama amat sih. Gak. Apa, Ben? Ada si Robi gak? Kira gua nggak ada. Dikit tahu. Robi lagi. Kopi juga belum jadi. Udah, nggak usah bikin kopi. Terus? Dan waktunya untuk kalian satu persatu gua kasih. Siap-siap, nyawa kalian akan mati di tangan gua. Oh, gua boleh ketawa nggak? Yura udah ketangkep ya? Jalan. Kita pasar aja. Lagian ya Rob mau ngapain lagi sih? Dia belum puas kali. Udah Yura ditarik. Dia bawa pasukan goib gak? Kita mau dibawa juga sama dia. Detik-detik kalian menghadapi nyawa kalian akan berakhir. Astagfirullahaladzim. Kalian akan berakhir. Ngeri oge. Ini dia bawa pasukan goib. Dia nggak sendiri, dia bawa pasukan goib yang entah nggak tahu nih dia dari mana. Dan gue yakin dia pasti sudah mempunyai ilmu yang lebih. Dimanapun kalian berada, gua selalu ada. Dengan kebesaran ilmu gua. Oh, bro, baru bisa segitu aja, gaya lu udah. Kita samperin aja. Jangan takabur. Kita samperin. Gua banyak ilmu. Kita keroyok lah. Sabar. Dia deh. sendiri ini. Mau nggak? Sini, nggak boleh. Udah. Ya. Dia belum sadar Dan ya. Kita gebukin aja gak? Kita bertiga ini. Jangan dulu. Dia belum sadar sih Yura. Jadi mata-mata kita belum sadar. Biarin aja. Kita pengen tahu seberapa sadar dia, seberapa kuat ilmunya. Kita harus bisa mendalami musuhnya. Robi yang gila akan tahta Gunung Salak. Berani-beraninya lu menyamparkan gua ke sini. Seharusnya gua nyamperin lu, tapi the best, kalian sudah berani mengantarkan nyawa kalian. Kan itulah slogan kita itu, berani, semangat, setia. Busit. Kok bullshit? Buktinya kami berani menyaparkan Anda di sini. Robi yang gila akan tahta Gunung Salak, yang sudah jelas bahwa Gunung Salak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih buat lu Gunung Salak? Itu sudah menjadi kuasa gua. Kuasa. Iya. Apa menurut lu yang paling bermakna buat Gunung Salak? Sampai lu berani ngeklaim bahwa Robi sang penguasa Gunung Salak. Iyalah. Karena di Gunung Salak ini banyak yang ngaku-ngaku ingin berkuasa. Untuk itu gue mau meyakinkan, terutama ke lu semuanya, bahwa gue adalah penguasa sebenarnya. Ya udah gue yakin. Ya udah gue yakin. Udah. Ya, gua percaya. Percaya udah. Lu penguasa Gunung Salak. Karena di Gunung Salak ini banyak suatu keramat yang banyak orang mencari, dan di sana banyak harta-harta. Harta. Jelas. Berarti bukan tahta doang yang dia gilain, Harta juga. harta juga ya. Dan jangan lama-lama lu gila wanita lagi, Rob. Bisa. Tuh kan? Kita sekarang Allah, ya. dihadapkan nyawa dua orang. Kita akan habiskan nyawa Angga dan Yoga. Kalau perlu lu juga mati di tangan gua. Jangan. Lu satu orang. Dengerin, lu satu orang. Tapi lihat yang menonton kita, ribuan orang yang selalu mendoakan kita. Itu yang melawan, bukan gua. Gila. Walaupun mereka tidak hadir, tapi doa mereka selalu menyertai kami. Itu yang sakti, Rob. Doa yang sakti. Gua nggak peduli. Maupun gua sendiri, gua bisa menghabiskan lu semua. Kalau kita kabur, Silahkan. Apa dengan menghabiskan kita berdua, John Barbar akan bangkit lagi, hidup lagi?
Setidaknya gue sudah meluapkan apa kekecewaan gue. Udah. Rasa sakit hati gue untuk kehilangan saudara gue. Jo, Mungkin lu kalau di posisi almarhum John itu lu sedang menangis kan? Pasti. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu seharusnya kita mendoakan agar beliau itu tenang di sana. Bukan lu seperti ini. Nanti lu bakal merasai setelah lu mati. Hah? Lu sekarang boleh tidak percaya. Kalau lu ingin percaya, lu mati dulu sekarang. Baru lu percaya. Oh, dimatiin. seburuk-buruknya gua di mata kalian semua, gua ingin membuktikan bahwa gua ingin menjadi yang terbaik dari bagian saudara. Ya bukan seperti inilah caranya. Ingin menjadikan yang terbaik mah bagi saudara lu. Justru saudara lu sedang menangis. Camkan. Satu kali Al-Fatihah itu bagaikan makanan lezat bagi beliau. Satu kali Al-Fatihah. Sedangkan lu berbuat seperti ini malah menangis saudara lu sendiri. Hah? Lu bangga dengan kesombongan lu seperti ini. Jelas. Tidak ada yang bisa mengalahkan gua satu persatu. Dan yang kemarin Tompel mengalahkan gua, tidak. Itu adalah keahlian gua untuk menghadapi Tompel. Dalam sedikit-sedikit gua akan mengambil ilmu dia. Rob ya, kalau gua perhatiin semakin kesini semakin lu tuh Jangan ngerasa, tinggi. iya ngerasa kalau lu tuh benar-benar sakti, karena hobi segala sesuatunya itu kehendak Allah. Jangan ngelewatin Allah, ya, jangan karena rasa dendam lu, tapi lu bisa melangkahi apa yang sudah Allah takdirkan. Lu tahu nggak, Rob? Di sini yang benci bukan hanya kami ya. Sebenarnya kami tidak benci. Saudara-saudara kami benci dengan kami. Nonton. Gua nggak peduli. Kami tidak benci di sini. Gua nggak peduli itu semuanya. Gua nggak peduli. Baik orang sudah menilai gua jelek ataupun buruk apapun, gua nggak peduli. Yang jelas gua ingin jadi suatu penguasa, terutama di Jawa Barat. Ngeri penguasa Jawa Barat. Lu dimarahin Ridwan Lu Kamil. nyalonin gubernur aja. Dengan penguasa Jawa Barat mah. Jelas lah. Gunung Salak ada di mana? Ada di Bogor. Bogor apa? Jawa Barat kan? Bogor apa? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jelas lah. Gue ingin menguasai Gunung Salak. Lantas ada yang berani-berani mencekal gua. Kami tidak akan Dan lu berani. apa yang harus gua takutin, Rob? Hanya Allah yang sepatutnya kita takutin. Ingat, gua nggak akan pernah takut mati kalau gua berada dalam satu kebenaran. Paham? Sekalipun mati. Gua ngejar yang namanya mati demi sebuah kebenaran. Karena mati dalam kebenaran, hakikatnya itu yang diajarkan oleh guru-guru gua. Jadi kalau lu bilang mati gua matiin, silahkan. Gua nyawa tidak mempunyai nyawa, apalagi umur tidak mempunyai umur. Sadaya lagi kesaning Allah. Gua pasrah tumamprah ka Gusti Allah. Kalau memang hari ini ditakdirkan sesuai dengan keinginan lu, mangga, Nafik. silahkan. Jangan berserah diri. Jangan. Kita lihat Bagus sih. seberapa saktinya dia. Bagus sih lu sudah menyerahkan nyawa lu. Bagus sih. Suatu apresiasi buat gua. Bagus. Lu sudah siap mati, Angga. Bagus. Robi. Sang penggila tahta. Silakan, Rob. Gak peduli orang mau menilai gua apa, nggak peduli. Yang jelas gua sudah ingin membuktikan ke kalian semua bahwa gua sudah menjadi penguasa di Gunung Salak. Tapi gua masih hidup. Mana? Lu bilang gua mau mati. Biarin. Mampus lu. Biarin. Mampus lu. Biarin. Oh. Melakukan nafsunya. Biarin ya. Berani-beraninya lu Yoga menyentuh gua.
Udah bosan hidup lu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Cukup Rabi. Allah Akbar. Cukup Rabi. Satu persatu di antara kalian akan mati malam ini juga. Kalau kalian ada yang berani matang gua. Kalau di antara kalian ada yang berani mau Mati, meninggal itu kehendak Allah, bukan kehendak. Silakan. kehendak gua lah. Buktinya gua akan bisa matikan dulu kalau gua mau malam ini. Silakan. Kalau memang Allah berkehendak, silakan. Silakan. Gue gak bakal ngelawan. Karena melawan nafsu dengan nafsu adalah satu kebodohan. Silakan. Biar dia puas, Ang. Astagfirullahaladzim. Jangan terlalu pasrah, Ang. Bagus Lisa. Harus lawan, bagus Lisa. Jangan terlalu lemah kita untuk menghadapi dia. Habiskan dia malam ini. Kerja bagus Lisa. Satu persatu di antara kalian akan mati malam ini. Dan tidak akan ada yang bisa menolong kalian. Karena Yura juga sudah menjadi kawanan gua. Allah selalu menolong kita, Rob. Allah selalu menolong hambanya yang berada dalam kesusahan. Apalagi hambanya yang dizolimi, Rob. Saya yakin ilmumu gak akan berapa melawan kuasa Allah, Rob. Tapi di dunia ini terutama gua sudah meyakinkan kalian bahwa gua sudah menjadi penguasa di Gunung Salak. Hei, masih berani lu melawan gua? Sampai kapanpun gua tidak akan pernah mundur. Mundur lu bilang. Gunung Salak Satu langkah pun nggak tidak bisa dikuasain sama orang yang belum bisa menguasai dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Rabi, udah cukup, Rabi. Astagfirullahaladzim. Udah, Rabi cukup. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Gak, jangan terlalu pasrah, Gak. Gua udah berusaha deh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei, gua ingatkan sama lu semuanya ya. Udah cukup, Robi. Ada yang lu berani-berani melawan gua, mati di antara lu semua. Ingat. Dan lu mati lu juga di tangan gua. Siap-siap. Berani lu melawan gua, mati lu. Gua puas malam ini, Istighfar Den. Istighfar. Udah cukup, Robi. Kepala gua sakit ini. Kalian sudah percaya? Aduh. Gua sudah menjadi penguasa. Kepala gua kebentur ini. Dan kalian masih mau berani-beraninya melawan gua? Hah? Tidak akan udah mundur, Robi. Lu masih berani melawan gua? Udah cukup, Masih Robi. berani melawan gua? Robi, cukup. Masih lu berani melawan gua? Yoga? Siap-siap nyawa lo akan hilang malam. Berani lu melawan di antara kalian, mati malam itu juga. Udah cukup, Robi. Dan tetap istighfar Den. Jangan lemah. Allah Akbar. Udah, Mana? lepasin Robi. Kita habisin Robi. Yang katanya lu jago, mana yang katanya lu jago? Robi cukup.
Astagfirullahaladzim. Kepala gua sakit banget. Udah, Robi, cukup. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Rob, jangan siksa dia, Rob. Dia nggak tahu apa. Kita habisin dia, Ang. Ingat ya, kalian camkan baik-baik. Gua nggak akan pernah puas untuk melawan lu semuanya. Mana dia? Dan. Kemana? Ah, Mana dia? Itu di belakang deh. astagfirullahaladzim. Cuman Kok bisa di belakang kalian sih? mampu. Kok bisa di belakang sih? Kalau gua puyeng, Dan. Cuman itu yang kalian mampu, yang kalian bisa. Buktinya Astagfirullahaladzim. gua bisa hilang di hadapan kalian. Gak semudah itu kalian untuk melawan gua. Kalian camkan baik-baik. Hah? Ingat yoga? Ingat enggak? Lu juga. Sekali lu bisa lawan gua, menyentuh gua, akan mati lu. Mampus lu. Mana? Kok ngilang lagi sih? Astagfirullahaladzim. Gua sudah bilang sama kalian semuanya, nggak mudah kalian melawan gua. Hah? Emang iblis lu, Robi. Lu belum tahu ilmu gua. Lu belum kena apesnya. Lu belum kena apesnya, Gak Robi. nggak mudah melawan gua. Kalian bukan tandingan gua. Hah? Kalian bukan tandingan gua. Astagfirullahaladzim. Ingat ya. Apa tidak akan ada di tangan kita, Robi? Buktikan. Bisa. Terus keluarkan ilmu kamu. Hilang. Lihat ya. Gua nggak akan pernah mati, kalian ingat. Hobi. Kemana kau? Beneran hilang loh. Beneran hilang, Ang. Minggu lagi dia mah. Robi kabur kayaknya dia. Ayo kita padepokan dulu aja. Tiga. Astagfirullahaladzim. Lemes, Ang. Dan kuat gak? Ya Allah, kuat ya. Anggap apa? Itu yang jawabannya. Kita pulang sama Mamas gimana ya? Robi aja ke sini. Kayak kita harus ke sana. Mamas harus tahu ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, take off dulu aja nih, kita telepon aja dulu kan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.